Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel saya ya. Jika kalian suka silakan like and subscribe ya. Serta nanti berikan komentar di bawah ya. Berikan di komentar di bawah. Hari ini ya, pada video ini kita akan sharing bagaimana kuliah mereka ini, para maba baru kita ya. Tapi kita kenalan dulu ya. Ini ada yang dari UM, ada yang dari UNED, kemudian ada yang dari UB ya, jurusan mentereng guys, FKG ya. Sekarang kenalan dulu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taroma Almawasira dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya angkatan 2020. Gitu. Brawijaya FKG. Selanjutnya, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Sadillah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika, Pendidikan fisika dari UNED Universitas Jember. Oke, kalau saya sendiri saya Krisa Rena Pratiwi dari FIP, tepatnya PGSD UM. Jadi kuliahnya nanti di UM atau di Blitar? Nah, tepatnya kalau saya itu kan PGSD, karena saya bertempat tinggal di Blitar, saya mendapatkan kampus 3 UM, yaitu di Kota Blitar. Yang terakhir saya Krista Rena Pratiwi dari Universitas Negeri Malang, Pendidikan Teknik Bangunan, lulusan tahun 2019 angkatan 2020 untuk kuliah ini. Itu. Di sini sharing-sharing santai aja. Dimulai mungkin gimana sih kuliah online yang dirasakan, bisa dimulai lah. Dari mungkin yang paling susah lah kalau kedokteran, kita tanya aja gimana kuliah online di kedokteran. oke, jadi kuliah online kedokteran gigi ya. Jadi sebenarnya itu kayak kuliah biasa, cuma kita tuh lewat Zoom gitu loh. Dari kuliahnya tuh dari jam 8 sampai jam 5 itu kadang-kadang baru selesai, atau bahkan ada yang belum selesai dari jam 5. Jadi seharian itu Zoom. Bentar, berarti mulai dari pagi sampai sore Iya. duduk mantengin laptop aja. Kadang-kadang itu buat sholat aja itu kayak terburu-buru gitu loh, kayak dikejar waktu. Emang bener-bener online gitu semuanya kayak kuliah biasa, cuma bedanya kita lewat Zoom gitu aja. Terus kalau dari pelajarannya sendiri, FKG itu ada anatomi, fisiologi, histologi, itu yang kedokteran dasar ya. Terus kalau ada yang genom, biokimia, terus ada komunikasi, sosiologi, demografi, EHK, dan kayak penunjang-penunjang lain, bahasa Inggris, KWN, agama. Wah, banyak ya kak. Ya. Terus kalau kuliahnya sendiri, anatomi, kalau offline kan anatomi pegang kadaver ya biasanya untuk praktikumnya. Bentar, mungkin banyak yang belum tahu kadaver itu apa? Kadaver itu mayat. Oh. Iya. Ya, yang mau pegang mayat silakan ke FK. Kalau mau Ya, FKG. ya, kalau online begini praktikum anatomi itu yang seharusnya megang kadaver ya, itu kalau online kita sebelumnya tuh dikasih buku panduan praktikum sama dokternya. Di situ ada kayak apa poin-poin, ada berapa poin gitu per bab. Misalnya muskuloskeletal itu berarti otot, tulang, dan sendi itu yang dicari apa aja. Nah, nanti waktu praktikum itu dokternya itu ngasih video gitu, kita ditayangin videonya, terus kita apa ya istilahnya, screenshot sesuai yang diminta dari dokternya. Iya, gitu, terus dikirim gitu. Terus kalau praktikum histologi sebenarnya kayak praktikum biasa, cuma kita lewat laptop gitu. Ada Bentar, histologi itu tentang apa? histologi itu jaringan, tentang jaringan epitel, jaringan otot kayak gitu. Praktikumnya itu lewat kayak web gitu, kayak praktikum biasa, kayak kita itu kayak lihatnya tuh kayak benar-benar kayak lihat dari mikroskop gitu, cuma dari laptop gitu. Terus Berarti lebih seru kalau offline kak. iya betul, seharusnya ya. Terus kalau praktikum fisiologi itu kita cari pasien di rumah. Terus kita cari pasien itu kalau di semester 1 itu praktikumnya praktikum skill lab. Skill lab itu
fisika kita cari pasien gitu. Terus kalau apa tadi pertanyaannya? Pernah nggak keluarga buat jadi pasiennya? Oh pernah, keluarga itu membantu sekali. Pernah ada yang komen, kok Kak, kamu kok seharian di depan laptop kalau nggak capek atau gimana dari mama? Mereka enggak sih, dia emang kayaknya emang wajar gitu. Jadinya Memaklumi lah. ya maklum. Soalnya mereka nggak tahu kalau jurusan lain tuh kayak gimana, itu nggak tahu. Oke, dari FK kita ke bisa diambil kesimpulan kalau biologi di FKG, kalau kalian nggak minta biologi, ya udahlah belajar aja mulai sekarang biar bisa masuk ke FKG. Jangan coba-coba. Sekarang kita lanjut ke yang ini, pendidikan fisika. Tertarik semua ke pendidikan fisika UNED. Silakan yang bilang fisika enak, silakan ya. Ya, jadi saya sekarang ini menimba ilmu pendidikan fisika di UNED, dan untuk adik-adik yang penasaran bagaimana sih kegiatan-kegiatan perkuliahan pendidikan fisika di UNED, apalagi kan sekarang ini kita terpaksa untuk melakukan kuliah online atau daring. Jadi ya menurut saya ya kurang efektif lah kalau kuliah secara online, karena kan kita tidak bisa bertanya secara leluasa, apalagi kan kita pelajari saat kuliah di fisika itu kan banyak mengenai perhitungan itu kan, dan jadinya pasti timbul pertanyaan-pertanyaan di benak kita, misalnya kalau materi mengenai parabola atau materi mengenai kesetimbangan, terus materi mengenai GLB gitu kan, pasti kita bertanya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, terus bertanya apa saja yang jadi penyebab dari gerak-gerak tersebut. Aduh, perlu nggak sih Kak kita belajar lebih awal tentang fisika di SMA ini? Itu makanya untuk kalian ini harusnya kalau mau masuk pendidikan fisika itu harus mendalami fisika di SMA. Apalagi kan saat semester 1 seperti saya ini kan fisikanya masih dari, terus materinya fisika dasar. Fisika dasar itu kan materinya sama dengan di SMA, jadinya insya Allah kalau kita nggak kesulitan lah kalau misalnya di SMA itu mendalami secara. Terus saya kan di pendidikan ya, jadinya mata kuliahnya itu tidak hanya mengenai fisika, matematika, tapi mata kuliahnya juga ada yang mengenai pendidikan gitu yang berhubungan dengan peserta didik, berhubungan dengan pendidikan. Jadinya kita di pendidikan itu akan diajari secara mendalam mengenai apa itu pendidikan, terus bagaimana cara mendidik, lalu bagaimana sikap kita menghadapi murid-murid yang dengan berbagai karakter. Ya ada yang malas, ada yang nanti, begitu kita akan diajari cara menghadapi mereka. Terus selama dari ini ada kesulitan apa sih Kak? Selama dari ini kesulitannya terutama pada saat praktikum lah. Kita terpaksa menggunakan simulasi. Mungkin harusnya saat offline itu bisa praktikum secara langsung, tapi karena online jadinya simulasi. Oh ya, bedanya dengan fisika murni itu kalau saya di pendidikan fisika, pastinya saya mata kuliahnya yang saya pelajari tidak hanya fisika ya, tadi saya ceritakan ada mengenai pendidikan gitu. Kalau yang fisika murni menurut narasumber yang saya tanyai, yaitu mahasiswa fisika murni Universitas Sumatera Utara, dia itu banyak bekerja di lab lah. Intinya nanti urusannya beda gitu. Kalau saya urusannya insya Allah ngajar fisika. Kalau yang fisika murni itu kayaknya lebih ke jadi ilmuwan gitu mungkin ya, ilmuwan atau yang di lab-lab gitu. Jadi meskipun pendidikan atau nantinya itu jadi guru, prosesnya itu juga nggak mudah, prosesnya itu sulit kayak gitu. Jangan remehin lah profesi guru ataupun jurusan yang mengarah nantinya kepada guru. Betul. Pokoknya pasti dari kalian berpikiran kalau guru itu apa ya? Gajinya tinggi gitu.
pokok selama kalian mampu ya gak apa-apa masuk ke fakultas keguruan. Oh ya, tambahan juga ya, kalau pengen ambil FKG tapi juga pengen mengajar, itu juga bisa. Nantinya kita kayak ngambil S2-nya itu kita bisa jadi dokter gigi sekaligus jadi dosen gitu. Mantul. Mantap ya, seru ya. Oh ya, tadi mau tanya ini, yang dari UNED itu pendidikan fisika ya, tadi dulunya sering ikut olim fisika ya? Malah saya dulu seringnya ikut olim sejarah Oh, IHANAS. beda ya. Beda ya ternyata ya. Kalau yang satunya mbaknya ini kayaknya ini juara olim fisika ini, tapi kok nyasar di jurusan lain gitu loh ya. Gimana ini ceritanya ini? Kita jalan Allah lebih baik lah ya. Oh ya, bagus. Jadi untuk olim itu tergantung tadi pesaingnya, dari SMA lain pasti akan banyak yang tertarik di pendidikan fisika. Nah, hanya untuk kalau juara di bidang fisika aja tapi materi pembelajaran lainnya nol atau kurang, itu juga nggak bisa masuk gitu. Oh ya gitu ya. Jadi pesennya apa ini kira-kira buat adik-adiknya ini yang melihat Mumi kalian tadi ya, mulai dari UM, kemudian dari UB, UNED, dan UM lagi. Di UM ya, berdua UM. Calon bu guru ini. Ayo Calon bu amin guru, amin ya. yang mau masuk Ya. UM silahkan. UNES. UNED ya. UB ya, yang silakan yang mau ya. Kira-kira ini apa ini? Yang bisa kita simpulkan ya? Kita simpulkan apa? Jadi kalau kalian memprioritaskan untuk mendapatkan kuliah lewat jalur SNMPTN ya, itu harus dipikirkan matang-matang apa saja peluang-peluangnya. Kalau kalian pengen ke jurusan ini, sudah peluangnya itu dihitung sendiri gitu loh, dari segi nilai, dari segi sekolahnya, verifikasinya, dari segi servisnya gitu harus dipikirkan kembali kalau kalian benar-benar memprioritaskan untuk lolos SNMPTN gitu. Kalau pengen benar-benar memanfaatkan jalur SNMPTN, jadi harus dipikirkan kembali. Ya, terus ada lagi yang lain? Kalau kuliahnya bagaimana kuliahnya untuk pesan untuk adiknya, semoga adik-adik kelasnya ini melihat ya ini bagaimana di SMA-nya ya. Saya harap kalian belajar, jangan pernah mengeluh tugas ya itu ya. Berfungsi, bermanfaat nantinya. Karena di SMA itu kalian kalau dapat tugas jangan mudah mengeluh, terus dikit-dikit mudah Jangan mengeluh. kontak juga. Info aja, tugasnya kuliah itu berkali-kali Iya. lipat, Banget. lebih dari tugas Terus yang paling saya ingat, dosen itu berkata, kalian itu udah mahasiswa, bukan lagi siswa. Kalau mahal itu besar, jadi siswa yang udah besar. Jadi janganlah kekanak-kanakan. Dosen itu nggak mau nagih tugas, itu nggak mau. Sadar diri. 40% Ingat itu ya. materi dari dosen, sisanya kita pelajari sendiri. Bagus itu ya, bagus. Jadi adik-adiknya supaya apa ini? Belajar ya. Ya, intinya Walaupun daring ya, walaupun sekarang masa pandemi ya, pembelajaran daring, kira-kira bagaimana harusnya? Tetap semangat untuk belajar. Semangat. tetap rajin. Ya, rajin. Terus Menggapai mimpi itu nggak semudah kita membalikkan telapak tangan. ya, Berdoa jangan lupa. Iya, berdoa. ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Oh ya, jangan sampai lupa mengambil keputusan apapun itu harus direstui orang tua. Betul. Ya, Satu. betul. Oke, teman-teman silakan komentar ya, kasih komentar di Oke, bawah kita tunggu ya. komentarnya. Ya, nanti kita bahas lagi untuk video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.